telaga Al-Kautsar, berjumpa dengan Rasulullah di Haud, berjumpa dengan Rasulullah di Mizan. Insya Allah kita semua mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, dua desa yang hadir barangkali ya, Kepala Desa Pelawa, Pelawa Baru, aparat desa Pelawa dan Pelawa Baru yang hadir, Bapak Imam, pegawai syara, tokoh masyarakat, tokoh agama. Ada juga kita punya tokoh kabupaten yang hadir ini, dan juga beliau juga imam di masjid sebelah sana, Bapak Zikrullah Tangara, sekalaku Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Parigi Motong. Insya Allah kita minta sebentar beliau baca doa. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat jamaah takziah, wabil khusus keluarga besar almarhumah yang malam ini melaksanakan takziah. Saya ditelepon ceramah ini kemarin dulu. Nah, tadi saya di Palu. Alhamdulillah sempat bagas-gas. Tadi maghrib sudah sampai Parigi. Sampai Parigi, pimpin anak-anak baca malam Jumat ini Pak ya. Malam Jumat. Malam Jumat itu kita banyak kita laksanakan ibadah. Malam Jumat itu yang pertama dibaca Yasin. Man qara'a Yasin. Jadi Yasin ini dibaca. Paling bagusnya, afdalnya malam Jumat dibaca. Setelah Yasin kita baca surah, namanya surah Al-Kahfi, juz 15. Coba kita lihat juz 15 surah Al-Kahfi. Itu dibaca. Apa jaminan bagi orang-orang yang membaca Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat? Allah amina min azabil qabri. Allah amankan dia dari fitnah kubur, dan Allah amankan dia dari fitnah Dajjal. Pak, Dajjal, Masih Dajjal. Dajjal itu biasa disebut-sebut. Siapa itu Dajjal? Dajjal itu manusia sama dengan kita. Dia akan lahir di akhir zaman. Dajjal itu hidup dari zaman Nabi sampai sekarang masih ada. Menunggu Allah akan buka dia, dan dia akan menjadi fitnah terbesar bagi manusia. Tidak ada manusia yang mampu melawannya. Maka ketika itu yang akan bisa melawan dia adalah, sesuai dengan keyakinan kita umat Islam, adalah nuzul Isa ibni Maryam. Turunnya Nabi Isa putra Maryam turun ke dunia, itulah yang bisa membunuh Dajjal. Maka kita berdoa pada Allah semoga jangan sampai kena Dajjal. Jangan berdoa saya mau ketemu dengan Dajjal itu. Sejauh bagaimana dia? Sedangkan corona kita pontang-panting. Corona yang tidak terlihat itu. Doakan mudah-mudahan corona pergi jauh dari Parigi. Amin. Sudah level 2 ini. So capek orang pakai masker terus. Buktinya yang tidak pakai masker banyak. Termasuk saya juga. Ya, mudah-mudahan sudah selesai tapi divaksin. Ya. Ya, mudah-mudahan besok saya ini kan mengikuti program pemerintah. Pemerintah bilang vaksin, ya vaksin. Ya. Dia bilang begini-begini. Namanya kita rakyat, masyarakat harus taat. Ati'ullah, taat sama Allah. Wa ati'ur rasul, taat sama rasul. Wa ulil amri minkum, dan taat kita kepada orang-orang yang memimpin kita. Sebagai masyarakat muslim, sebagai orang yang beragama, tidak ada jalan lain, kita ikut saja. Ya. Dan tidak mungkin pemerintah kita menjerumuskan kita. Itu saja yang kita simpan dalam hati. Kalau seandainya setelah vaksin terjadi apa-apa, mereka bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berhusnuzan saja. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam Jumat, ya. Yang sekarang kalau malam Jumat yang diingat apa? Sunnah Rasul. Setiap malam Jumat saya lihat-lihat di FB itu, malam Jumat, Sunnah Rasul. Memangnya cuma malam Jumat? Malam lain tidak boleh. Ini pokoknya kalau urusan itu malam apa saja boleh. Ya Pak. Jadi jangan didistorsi itu hadis-hadis Nabi. Ya, jangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita kembali ke acara takziah. Takziah seperti ini dimaksudkan adalah kita merapatkan kembali barisan kita umat Islam. Kita menjalin kembali silaturahim umat Islam. Sudah cukup kita di Indonesia ini diobok-obok. Sudah cukup kita ini Indonesia ini dibenturkan satu dengan yang lain.
Itu sudah zaman dulu. Ya, kita sudah pernah rasakan. Tadi sempat dibaca di apa namanya? Diputar tadi saya dengar Ustaz Somad. Ustaz Abdul Somad juga mengatakan, itu cuma organisasi, ya. Jangan gara-gara perbedaan organisasi kita pecah belah. Dan inilah yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Sebab kalau Islam ini bersatu, tidak ada kekuatan yang mampu mengalahkan umat Islam. Tidak ada, Pak. Karena kita umat Islam yang paling ditakuti oleh orang-orang non-Islam apa? Kita punya doktrin jihad. Doktrin jihad kita ini bukan cari selamat. Justru kalau kita pergi perang cari mati. Cuma Islam yang bisa. Cuma Islam yang punya doktrin ini. Maka orang Barat tidak mungkin memerangi kita langsung, bapak-bapak ini. Karena mereka tahu kita punya doktrin jihad. Kita lihat waktu Poso. Ya, kita kembali lagi tahun berapa itu? Poso. Abah saya waktu itu juga pada saat pertama itu berangkat ke Poso. Yang banyak mendaftar duluan siapa? Yang tidak pernah sembahyang. Yang Abu Teler itu pagi hari torang juga, torang duluan, torang di muka. Berarti umat Islam kalau urusan agamanya, waduh bapak-bapak ibu-ibu, cuma kita harus waspada. Umat Islam ini dibenturkan sesama kita organisasi, ya. Maka yang di mana-mana, ayo ulama-ulama menahan diri. Ada kita punya namanya Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia, di situ berhimpun seluruh organisasi Islam. Di Majelis Ulama Indonesia mulai dari pusat, provinsi sampai ke kabupaten ada MUI. Nah, MUI ini adalah yang kita dengar. Karena MUI itu kumpulan para ulama. Mulai dari berbagai macam, bukan cuma orang Al-Herat punya MUI itu. Bukan cuma orang NU punya, bukan orang Muhammadiyah, tapi semua. Semua ulama-ulama dari organisasi dikumpul jadi satu. Ada persoalan dibicarakan sama-sama. Yang terbaru ini Majelis Ulama Kabupaten, saya dengar sama beliau ketika sama-sama ceramah di Kayu Boko. Di Parigi Motong ini sudah dilanda ada satu paham yang mengatasnamakan tarekat. Tarekat itu benar. Bahkan dikatakan ada tarekat Mu'tabarah. Ya. Oleh Nahdlatul Ulama Indonesia Al-Habib Lutfi bin Yahya, itu beliau dinobatkan sebagai ketua Jamaiyah Ahli Tariqah An-Nahdiyah Al-Mu'tabarah Indonesia. 40 lebih tarekat yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi jangan bilang kalau ada orang tarekat sesat itu. Oh, jangan dulu. Ini benar. Yang sesat itu adalah tarekat-tarekat kampung yang tidak punya guru. Yang baru muncul di Parigi ini, ada apa zikrullah sampaikan waktu itu. Yang baru munculnya di mana? Di Balinggi, di Malakosa tepatnya. Saya itu kalau di Malakosa tiap bulan itu hampir 3 kali sehari, 3 kali ke sana ceramah. Dan sudah mereka sampaikan kepada saya, ada tarekat namanya Aminiyah. Mungkin Om Amin yang bikin. Karena kalau tarekat Al-Qadiriyah, berarti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tarekat Syaziliyah, tarekatnya pimpinannya Abdul Hasan Asyadili. Tarekat Alawiyah, begitu sesuai dengan nama orang yang membuat itu. Apa yang terjadi di Balinggi? Mereka mengajarkan satu paham bahwasanya akhirat itu tidak ada. Yang ada cuma dunia. Berarti kita ini kalau selesai mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, habis napas, selesai apa-apa. Kalau begini paham kita, Pak, tidak usah sembahyang kita. Tidak usah sholat, tidak usah ibadah, karena tidak ada hari pembalasan. Nah, sekarang di dunia ini kenapa kita takut? Karena di dunia ini macam-macam. Ada orang yang menyakiti, ada yang disakiti hatinya dan tidak terbalas. Ada orang yang menipu, ada orang yang tertipu, lolos dari jeratan hukum, tidak tersentuh dia. Mungkin dia punya atasan yang di atas yang lebih hebat, padahal dia tipu-tipu orang, tapi tidak pernah dipenjara. Ada yang membunuh, ada yang dibunuh. Nah, tidak terurus ini bapak-bapak, ibu-ibu di dunia. Maka Allah berkata, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adil, hakim yang seadil-adilnya? Maka kenapa kita percaya, Pak, bahwa akhirat itu ada? Kalau orang tidak percaya akhirat, ateis, anti Tuhan, sepupunya PKI. Hati-hati, PKI punya paham sudah masuk melalui tarekat ini.
Akhirnya mereka diusir dari Malakosa, larinya ke sana. Lari ke apa pas itu? Ke Sidoan. Masya Allah. Lari di Sidoan di sana. Akhirnya diselesaikan oleh MUI dan Polres. Dinyatakan ini aliran sesat dan menyesatkan. Nah, kita ini dalam beragama ini tidak boleh pakai akal, bapak-bapak, ibu-ibu. Karena akal kita ini terbatas. Beragama ini tidak boleh pakai perasaan. Semuanya itu ada dalil. Semuanya ini ada pendapat. Maka beragama ini tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain. Mungkin pendapatmu begini, pendapat orang lain beda. Ya. Maka dalam agama ini kita seperti satu kapal. Ada yang naik kapal Kambuna, tujuannya ke Jakarta. Ada naik kapal Kerinci, ada yang naik ini, ada ini. Tapi tujuannya satu. Begitulah, bapak-bapak. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, MUI ini rujukan kita. Di tengah-tengah kacaunya masyarakat sekarang ini, di tengah-tengah banyaknya beredar berita-berita, informasi-informasi, kita tanya MUI. Saya mau kasih contoh. Hukum merokok. Hukum merokok. Tersinggung semua yang merokok, termasuk saya. Saya ahli rokok juga. Sekretaris MUI perokok juga. Apa hukum rokok? Banyak mengatakan hukumnya haram, baik. Bukan cuma kamu, ulama. Syekh Ali Jum'ah itu mengatakan bahwa hukumnya merokok itu haram. Maka inilah diambil oleh beberapa ulama antara Bin Baz, Utsaimin, ulama-ulama Madinah mengatakan haram. Maka orang Arab itu jarang merokok. Tetapi fatwa yang diambil sekarang ini, Majelis Ulama Indonesia sampai sekarang belum menarik fatwanya bahwa rokok itu hukumnya makruh. Maka sampai sekarang karena dia masih makruh sesuai MUI, maka sampai sekarang saya merokok juga. Jadi yang merokok boleh merokok. Ya, itu kan namanya perbedaan pendapat. Apalagi perbedaan pendapat dalam agama kita ini. Kita boleh berbeda pendapat dalam urusan yang buruk. Apa itu buruk? Cabang-cabang. Kalau kita tidak boleh berbeda pendapat dalam usul agama. Apalagi hukum musik. Mendengarkan musik bagaimana hukumnya? Maka ada juga ulama-ulama mengatakan hukumnya haram. Nah, terbanyak ulama 4 mazhab mengatakan mendengarkan musik itu bukan alatnya yang diharamkan, tetapi akibat dari mendengar lagu. Saya mau kasih contoh. Kalau kita dengar lagu dangdut, hati kita senang sambil memasak, jadi enak masakan dengan lagu dangdut, sunnah berarti. Ya. Karena ibu-ibu kalau dia kalau masak dia bergoyang-goyang juga menyanyi. Sunnah, berarti dia niatnya bagus. Tapi ada juga musik itu yang sudah tidak tahu biar orang tua jadi gila. TikTok begini, wah itu sudah boleh memang. Sudah hilang malu manusia, ya. Di muka kamera dia mulai TikTok goyang ini goyang. Musiknya bukan musiknya, tapi perbuatan dari musik itu yang dilarang. Nah, maka kenapa sekarang musik silakan didengar? Termasuk saya juga suka musik. Maka saya begini, iklan satu kali dulu. Iklannya ini tanggal 19. Ya. Orang Pelawat tahu semua sudah. Ya, Zidan. Kita sendiri kita punya anak-anak di sini. Begini, kenapa bisa Ustadz bisa bikin begitu? Begini, itu pesantren. Tadi Pak Nayani tanya sama saya. Di Al-Herat sana, di Masigi, ada pondok bukan pondok, dulu pondok pesantren. Tetapi karena ada sesuatu hal, maka dicabut izin itu. Ada persoalan lalu yang sekarang tinggal panti asuhan. Panti asuhan Nurul Haq. Anak-anaknya sekolah di Al-Herat semua. Sekarang posisi itu tempat sudah sangat sempit, bapak-bapak, ibu. Dan tidak mungkin saya mau bikin baku kasih gabung laki-laki dan perempuan. Maka saya berinisiatif, alhamdulillah ada orang kasih tanah saya. Orang hibah tanah 1 hektar. Mungkin kita tahu tuh ada orang di Joro tidak punya anak itu, ya, Haji Sahriya dan siapa itu tidak punya anak, mereka maka kemenakannya kasih tanah 1 hektar. Pas di belakangnya stadion olahraga yang dibangun yang belum jadi. Nah, di situ saya bangun sudah bapak-bapak 5 lokal selesai. Pertama, kemudian saya bikin lagi fondasi untuk masjid, belum juga naik. Teringat lagi saya bikin asrama 1 kali bikin, saya bilang sama adik-adik, kita bikinlah 1 kali 2 tingkat
ukuran 30 kali 15 Pak, lumayan besar, 30 panjang, 15 lebar. Ya, itu 2 tingkat, itu menampung sekitar, kita hitung-hitung kamar itu sekitar 25 kamar. Itu bisa sampai 250 orang bisa naik ke situ. Apa yang terjadi setelah dibangun? Maka yang terjadinya adalah sudah 500 juta sekarang selesai, belum naik-naik. Baru dia punya kayak cakar ayam. Nah, ini kan cakar ayam, bukan cakar kucing. Cakar ayam dia sampai, alhamdulillah 500 juta, baru sampai tiang bapak-bapak ibu-ibu. Belum ada dia punya ring balok. Maka saya tanya sama adik-adik, apa lagi kita punya cara? Maka dia bilang bikin konser. Saya bilang begini, konser apa ini? Dia bilang saya bilang jangan konser perempuan yang berjoget-joget. Dia bilang tidak ada anak parigi yang viral. Saya bilang yang mana itu? Dia buka zidan, ayo lumayan. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, ayo tanggal 19 itu orang biasa tidak mau menonton Ustaz. Ya, kalau saya tidak suka musik, ya Pak, nyumbang saja. Karena sudah dijelaskan 25% daripada hasilnya itu untuk pembangunan. 50% bukan 20%, 50. Jadi bagi 2. Karena Zidan ini dikasih doi juga. Karena Zidan ini dari Jakarta naik pesawat, bukan naik gerobak. Gerobak Ustaz, kenapa mahal sekali 50.000? Iya kan 25.000 untuk pesantren, 25.000 ini untuk Zidan. Dia mau datang kemari naik pesawat, ya, sampai di sini di hotel juga. Jadi insya Allah mudah-mudahan lah. Itu cuma iklan. Lanjut. Kembali kepada tadi, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita sekarang ini masalah rokok, musik, maka musik itu pahamnya 2. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Apalagi persoalan apa lagi yang banyak terjadi yang mengenai tahlil. Nah, tahlil, baca Quran dan sebagainya, bagaimana hukumnya? Baik, tahlil ini sama dengan yang tadi bapak-bapak ibu-ibu. Yang menjadi dasar tentang tahlil ini, bapak-bapak ibu-ibu, coba tanya ulama 4 ulama madhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah, Hanafiyah. Mereka itu bukan berbeda pendapat tentang hukum tahlil. Ini yang harus dipahami. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang sampai tidaknya doa orang tahlil. Maka kalau ada yang bilang tahlil bid'ah, belum paham dia. Kau tidak paham, bukan masalah tahlilnya. Masa bid'ah orang baca Yasin, orang baca la ilaha illallah, bid'ah bagaimana? Kalau yang dia baca itu barangkali sampai orang menyanyi, dia menyanyi, itu bid'ah. Yang dibaca itu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Maka tahlil ini yang berbeda adalah sampai tidaknya. Maka ulama terbagi 2. Ulama-ulama Hanafi, Maliki, sebagian dari mereka mengatakan tidak sampai pahalanya. Jadi kalau kita pakai sistem ini, mengaji saja. Begitu mengaji, pahalanya untuk kita. Tidak sampai sama orang yang mati. Sebahagian ulama mengatakan tidak sampai pahalanya. Tetapi sebahagian ulama, bukan cuma imam satu madhab, 4 mazhab itu ulama-ulama terbagi. Antara lain di Imam Syafi'i, yang paling banyak dianut oleh orang Indonesia ini, antara lain kitabnya Imam Syarafuddin An-Nawawi. Ya, beliau mengatakan bahwasanya wa yustahabbu, disunnahkan, an yusallim ala za'iral kubur, disunnahkan untuk memberi salam kepada ahli kubur. Jadi kalau kita masuk ke kubur, sunnahnya wassalam. Jangan batabe, tabe. Ya, itu orang somat. Wassalam. Apa doanya salamnya? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam sejahtera bagimu wahai penduduk kubur. Sambung doa antumus sabiqun, kamu sudah mendahului, wa nahnu lahikun, kami juga akan menyusul. Maka kalau kita masuk kubur bersalam, Pak. Tapi lihat orang, jangan seperti kejadian. Ini ada satu anak muda mabuk, dia Bu, mabuk malam-malam. Dia lewat di depan kubur, ada kuburan yang sementara tak buka. Orang gali tadi siang tidak jadi dipakai, terus tidak tutup ulang. Akhirnya ini anak muda masuk di situ, tak masuk dalam kubur itu, karena dia mabuk tidak bisa naik. Akhirnya tak tidur. Tak tidur di mana? Tak tidur di kubur. Begitu besok pagi sudah mulai terang matahari, 5:30, dia sudah mulai sadar sedikit. Tadi belum bisa juga naik. Dia dengar orang bersalam, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Karena dia orang di situ, dia tahu sama suara. Dia bilang ini macam om tukang punya suara ini.
Dia jawab dari dalam, waalaikumsalam ya ahli bangunan. Wah, itu om tukang lari. Om tukang bilang, kenapa dia tahu saya ahli bangunan? Padahal ada orang mau dalam. Jadi kalau salam kubur dia orang. Jangan ada orang di situ orang jawab, ini maha sucinya Allah. Kita salam sama orang kubur dengar. Tapi tidak pernah ada orang jawab kita dengar. Ada orang jawab padahal Pak. Allah kasih tidak dengar kita. Kalau seandainya kita dengar, Assalamualaikum mama papa. Kenapa kau kemari? Mana durhaka? Wah, terbang kita. Subhanallah. Kata Imam Syafi'i, wa yustahabbu an ziyarah an yusallim ala zair al-kubur wa yakra'ul Qur'an. Disunahkan juga membaca Quran. Wa hadiyatan lil amwal lil mauta doa. Mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Maka itulah isinya tahlil. Dia mendoakan. Sekarang tidak usah ribut. Yang tahlil silakan, yang tidak tahlil silakan. Kalau kita mau pertentangkan seperti ini lagi, ribut lama-lama. Seperti yang disampaikan tadi, semuanya ada pendapat bapak-bapak ibu-ibu yang tidak boleh berubah. Ini kalau urusan begini tidak boleh berubah, itu yang 5 yang disebut ibadah mahdah. Ibadah mahdah tidak boleh dirubah, tidak boleh dikurang, tidak boleh ditambah. Ibadah mahdah 1, syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Jangan kita sambung asyhadu alla ilaha illallah subhanahu wa ta'ala wa asyhadu anna muhammadan rasulullah abduhu wa rasulullah. Tidak bisa, karena sudah paten. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Siapa yang tambah bid'ah dan terancam keluar dari Islam. Tidak boleh dirubah. Yang kedua, Sholat ini ibadah mahdah, tidak boleh dirubah. Sepakat satu dunia. Sholat subuh 2 rakaat, di Pelawa 2 rakaat, di Materere 2 rakaat, di Turki 2 rakaat, di Arabia 2 rakaat. Pokoknya semua tidak boleh berbeda. Kapan berbeda, ini kita sesat. Ketiga, yang tidak boleh kita berbeda pendapat itu apa? Yang tidak boleh kita berbeda pendapat, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Haji seluruh dunia mulai dari zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang haji itu 2 tempat saja, Makkah, Madinah. Jangan sekarang ini sudah ada paham pendapat pergi haji bukan di Makkah, Madinah, pergi haji di pantai barat, di Enu, pulang-pulang dipanggil haji. Astagfirullahaladzim. Bukan kita ini. Sudah ada sampai itu. Saya haji dia, iya. Baru dia wajib Ustaz. Dari mana? Haji dari Enu. Allahu Akbar. Ada haji di Enu, ada di Lombok, Batang, Makassar. Semua daerah ini Pak, ada semua. Di Jawa ada juga. Tidak boleh, ini urusan mahdah. Tidak boleh. Kita harus sama di sini. Harus satu. Mulai kita ini tidak boleh berubah. Tetapi yang urusan yang lain silakan berubah-ubah. Karena begini Bapak-bapak, kenapa ada perbedaan dalam agama ini? Perbedaan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Saya membuka masalah Al-Quran. Contoh, Al-Quran ini madiin Allah. Al-Quran ini Allah yang tulis. Bukan Allah yang tulis, Allah yang turunkan. Ditulis itu tidak ada ditulis Pak. Jadi tidak semua yang tidak ada di zaman Nabi kita bilang bid'ah. Saya mau kasih contoh. Ketika Nabi masih hidup, tidak ada tulisan Al-Quran. Tidak ada. Al-Quran itu yang seperti yang kita pegang sekarang itu nanti ada setelah Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, kembali ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kembali kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, terjadilah perang. Perang terjadi saat itu, 70 orang penghafal Quran meninggal dunia. Maka saat itu sahabat Umar bin Khattab mengatakan, ya Abu Bakar, bagaimana kalau Al-Quran ini kita tulis? Kata sahabat Abu Bakar, oh tidak bisa. Nabi tidak pernah tulis Al-Quran. Tidak boleh ditulis di kertas. Kata Sayyidina Umar, wahai Abu Bakar, kalau kita tidak tulis ini Al-Quran di kertas, kita khawatir meninggal ini penghafal Quran, Al-Quran tidak sampai lagi sama generasi berikutnya. Lama dipikir itu Pak. Akhirnya baru Sayyidina Umar mengatakan, Sayyidina Abu Bakar, kalau begitu panggil Zaid bin Sabit, panggil Utsman bin Affan, kita tulis. Kita tulis. Maka kalau ada yang mengatakan yang tidak ada di zaman Nabi, yang tidak pernah Nabi bikin bid'ah, berarti baca Quran sekarang bid'ah juga. Bid'ah bapak-bapak ibu-ibu, karena Al-Quran tidak ada di zaman Nabi. Berikutnya, selanjutnya,
ketika Al-Quran ini sampai di Indonesia, awalnya itu Al-Quran tidak pakai baris, Pak. Tidak ada fathah, tidak ada dhamma, tidak ada kasrah, huruf botak. Bagaimana cara membaca itu? Sedangkan yang sudah pakai baris tengah mati dibaca, bagaimana tidak ada punya syakal? Maka disyakalkan oleh ulama. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita bersama-sama masyarakat Islam. Seperti yang saya sampaikan tadi, ayo bersama-sama kita jaga kerukunan umat Islam bersama-sama. Ya, perbedaan khilaf di ulama itu sudah selesai. Ya, mudah-mudahan di Pelawai saya tahu ini beragam. Ya, beragam di Pelawai. Alhamdulillah setiap ceramah di Pelawai ini masya Allah luar biasa. Kembali pada kematian, bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini mau mati semua. Kalau ada manusia tidak mati, kalau ada manusia yang bisa hidup selama-lamanya, tentu Nabi Muhammad orangnya. Karena Nabi Muhammad ketika mau dicabut nyawanya, Allah berfirman, wahai Israel, turun kau ke dunia, temui kekasihku Muhammad, tanya sama dia mau mati apa tidak. Cuma Nabi Muhammad begitu. Selain Nabi Muhammad mau siap, mau tidak mau, siap apa tidak, cabut. Tapi Nabi Muhammad ditanya sama malaikat pencabut nyawa, ya Muhammad, salam dari Allah, kalau engkau mau mati saya cabut, tapi kalau engkau belum mau saya pulang-pulang. Kata Nabi Muhammad, ya Allah, untuk apa lagi saya berlama-lama di dunia? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Agama sudah sempurna ya Allah, saya mau pulang ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mati itu, Pak, perjumpaan dengan Allah. Siapa yang tidak mau ketemu Allah. Ada orang takut mati, betul, semua orang takut mati. Saya juga takut mati. Ya. Cuma orang punya stroke beda-beda. Ada yang 20% takut mati, ada yang 30%, ada yang 90% takut mati. Dia dengar ambulans naik asam lambung. Aduh, saya mau udah mati, sampai mati. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Naik asam lambung, air gula naik. Memang mati takut. Semua orang takut, tidak ada. Coba tanya sekarang. Mau dipanggil ustadz kah dia, syekh kah dia, habib kah dia? Coba tanya. Mau mati sekarang? Jangan dulu. Jangan. Kenapa? Masing-masing orang ada ketakutan dengan mati. Apa yang kita takutkan? Begini, Bapak. Imam Al-Ghazali menjelaskan. Kenapa orang takut mati? Alasannya satu saja. Kalau kita mau ke Makassar, contoh, ke Makassar, sendiri ke sana. Tidak ada kita punya keluarga di sana. Tidak ada orang kita kenal di Makassar, baru kita mau pergi sendiri, tentu kita tidak mau. Mau kemana? Ke Makassar. Aduh, saya kenal orang biar satu di sana. Tiada saudaraku. Sampai sana saya mau apa? Takut, Pak. Tetapi coba kau ke Makassar. Ada orang tunggu di sana, sudah jemput orang. Tentu kita berani. Inilah anak-anak muda sekarang ini, biarpun galap-galap, yang penting dengan orang yang dia cintai. Biar di bawah pohon kersen banyak nyamuk, orang berani. Tapi bukan anak muda Pelawai. Ini gelap ini, Pak. Mata cuma biji mata dapat lihat. Tapi karena dengan harim, Allahu Akbar, hilang takut. Nah, begitulah kita. Kalau kita rasakan bahwa Allah itu kita cintai, Allah yang kita sayang, insya Allah ketakutan kita perlahan-lahan hilang. Tetapi kalau Allah yang kita cintai, aduh ya Allah ya Rahman, mudah-mudahanlah semua mati. Ya, persoalan mati ini perlu dijelaskan. Kenapa sekarang ini banyak kejadian di mana-mana, banyak penyimpangan di mana-mana. Indonesia ini negara lucu, negara terlucu di dunia Indonesia. Kenapa sih? Di Indonesia zaman sekarang manusia, orang manusia dibikin boneka, dipingpong sana sini kalau urusan sudah ada harga dirinya manusia. Tapi herannya manusia boneka dibikin jadi manusia. Coba itu artis-artis, so tidak mau lagi anak asli, so anak boneka orang tak. Irfan Mansur sampai itu Bang Gunawan, boneka dibikin jadi manusia. Lucu ini negara. La ilaha illallah. Ya, lucu. Kenapa lucu? Nah, sekarang ini tugasnya kita.
Kita ini umat Islam satu-satunya yang akan mempertahankan NKRI umat Islam. Kekuatan utama kita ini adalah umat Islam. Kalau kita umat Islam tidak memiliki semangat berhimmah untuk kemajuan agama kita, ya Allah ya Rahman, maka pendidikan agama di mana-mana Pak digalakkan. Semua bergerak sekarang. Bergerak sekarang. Bapak-bapak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ketika anak-anak kita, coba saya mau tanya, ada namanya amal jariyah. Mana dalilnya? Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali pahala yang dia usahakan. Memang dia usahakan. Tidak ada waktu titip. Kau sembahyang? Iya. Salam Kau mau sholat? Iya. Bawa ibu saya punya nama, tidak bisa. Sendiri-sendiri. Karena ada yang begitu. Ada juga yang nafatu. Mari sembahyang orang. Oh, beda parahu Pak. Masing-masing parahu. Dia punya parahu bocor. Sadakah orang sambayang belum tentu masuk surga? Bagaimana lagi dia sembahyang? Oh iya, kamu saya duluan. Beda parahu orang. Astagfirullahaladzim. Mau beda parahu apa? Ya. Ada juga kalau diajak sholat, sholat. Aduh, belum bisa saya fokus saya sholat. Kenapa? Pikiran kemana-mana. Nah, jawabannya lebih baik sholat agak takbir, Allahu Akbar. Pikiran bukan kepada Allah, pergi pasar pikiran. Allahu Akbar, ingat, aduh saya dapur belum ditutup, kios belum ditutup. Masih lebih bagus ini. Masih lebih bagus sholat pikiran kemana-mana daripada kemana-mana tidak sholat. Ini na'udzubillah misalnya. Baru dia membar lagi orang sholat. Oh, tiada guna kau sholat. Tiada khusyuk. Tiada pikiran kemana-mana. Lebih bagus. Saya tahu. Saya ini memang sholat. Saya punya sholat ini kemana-mana. Pak, Bu, kalau kita punya pikiran sama Allah 100%, tidak ada manusia yang bisa. Saya mau kasih cerita. Nabi mengatakan begini. Dalam satu masjid, contoh di Masjid Pelawah kita sholat, atau Masjid Pelawah baru kita sholat, satu masjid, satu orang saja yang benar-benar diterima oleh Allah sholatnya, maka yang lain dapat semua pahala. Satu orang saja yang Allah terima, dan itu belum tentu imam, belum tentu ustaz. Mungkin ada orang ketika sholat benar-benar meminta sama Allah, gara-gara dia punya sholat, orang punya sholat diterima semua. Kenapa? Yang diandalkan ini pikiran. Nabi sudah coba di Masjid Nabawi. Sahabat Nabi yang hafal Quran semua ini. Sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi, dikumpul oleh Rasulullah sholat. Begitu sholat Nabi nilai, ternyata cuma satu orang yang lolos, Pak. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Gelarnya Madinatul Ilmi. Kata Nabi, ana Madinatul Ilmi wa aliyu babuha. Saya ini kotanya Nabi, kotanya ilmu, kata Nabi, dan Sayyidina Ali ini adalah pintunya. Cuma dia yang lolos, Pak. Begitu sudah lolos, kata Nabi, sahabat-sahabatku, tadi ketika sholat saya perhatikan kamu banyak ingat yang lain. Cuma Sayyidina Ali ini yang lolos saya anggap. Apa yang terjadi, Pak? Sekarang Ali, ya Ali, berdiri kau Ali. Saya mau coba lagi satu kali, 2 rakaat saja. Kalau kau bisa 2 rakaat betul-betul ingatanmu 100% kepada Allah, saya kasih hadiah kau. Berdiri Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Takbir, Allahu Akbar. Rasulullah Nabi, dia bisa tahu pikiran, membaca pikiran orang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mulai dari takbir, ingatannya tidak ada lepas, Pak, dengan Allah. Ingatannya tidak lepas dengan Allah. Apa yang terjadi? Ketika sujud terakhir, sudah mau dekat finish, iblis datang. Iblis bisikan. Baru iblisnya kelas profesor, bukan iblis kulu-kulu, bukan kaleng-kaleng ini. Yang digoda kalau orang ini iblis kaleng-kaleng, ya. Tapi yang digoda ini orang yang paling hebat, maka iblisnya nomor 1 datang. Apa dia bisik sama si Ali? Ali, kau punya sholat sudah bagus tadi. Tapi saya mau kasih tahu sama anda, Nabi itu dia punya surban 2, satu warna merah, satu warna hijau. Nanti kalau Nabi tanya sama antar kau, pilih yang warna hijau, itu yang mantap. Dia datang ketika sudah mau salam, sudah mau dekat finish, Pak. Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warna apa ya Ali? Hijau ya Rasulullah.
Berarti kata Rasulullah, kenapa langsung kau tahu warna hijau? Ya? Berarti kau digoda iblis. Sayyidina Ali pun tidak lolos. Mau sekarang kita mau sholat, Allahu Akbar, hati-hati, syaitan laknatullah alaih. Iblis itu siapa? Allah. Maka kita ketika sholat, auzubillahi minasyaitonirrajim. Iblis itu, setan itu, ada apa Ustaz perbedaannya? Jin, iblis, setan. Baik, dijelaskan, jangan sampai salah. Jin makhluk Allah yang Allah ciptakan dari percikan api. Jin, ya, maka jin terbagi dua. Ada jin muslim, ada jin kafir. Jin kafir ini namanya syaitan, jamaknya syayatin. Jin kafir namanya setan. Jadi kalau apa perbedaan jin dengan setan? Kalau jin mungkin dia muslim, mungkin dia kafir. Tapi kalau dibilang setan berarti jin kafir. Nah, iblis itu siapa iblis? Iblis itu rajanya jin kafir. Rajanya. Dia DP bosnya. Namanya iblis. Iblis ini bukan nama, Pak. Iblis ini gelar sama Allah. Ya iblis. Ya wa qulna ya malaikatu usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Wahai malaikat-malaikatku, sujud kamu sama Nabi Adam kecuali iblis. Iblis itu artinya orang yang terusir. Apa yang menyebabkan, Pak? Ini yang saya mau jelaskan. Allah tanya, ya iblis, dalam Al-Quran, ma mana'aka an tasjuda li Adam. Wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud sama Adam? Apa jawaban iblis? Satu jawabannya, iblis ini, Pak, bukan tidak pintar. Seluruh malaikat takluk di hadapan iblis karena iblis bergelar alim, orang yang paling banyak ilmunya. Iblis bukan karena tidak tahu ibadah. Iblis punya ibadah kalah ibadah manusia. Dia bergelar al-abid, orang yang paling banyak ibadahnya. Dia bergelar at-taqi, orang yang paling bertakwa sama Allah. Cuma kenapa iblis ini menjadi makhluk terkutuk? Kesalahannya cuma satu, Pak. Allah tanya, ma manaka antas juda di Adam. Apa yang menyebabkan kau tidak mau sujud sama Adam, wahai iblis? Maka iblis menjawab, ana khairu minhu. Saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min narin. Kau ciptakan aku ya Allah dari api. Wa khalaqtahu min ramim. Dan kau ciptakan Adam itu dari tanah yang busuk. Jadi kesalahan iblis merasa lebih baik dari orang lain. Sekarang kita ibadah boleh, tapi merasa ibadah kita lebih baik dari orang lain, iblis. Kita pintar, cerdas, hafal Quran, tapi merasa lebih hebat dari orang lain, iblis. Masuk neraka ente. Sekarang ini kita harus lihat kita punya diri. Sekarang ini hamba, masya Allah. Sekarang ini banyak orang sudah model iblis, bapak-bapak ibu. Sudah sholat, baru 2 tahun sholat. Tapi bagi orang tidak sholat sebegini, Bang. Aduh, penduduk neraka sama saya. Belum tentu. Ente punya sholat, ente tahu sudah mau diterima oleh Allah apa tidak? Bisa saja orang yang belum sholat saat ini, tetapi Allah beri hidayah dia sholat, Pak. Kita tidak boleh merasa diri lebih hebat dari orang lain, karena ini iblis. Iblis ini diusir oleh Allah gara-gara merasa lebih baik dari orang lain. Ini yang harus kita jaga. Mudah-mudahan, ya, iblis sombong sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sombong pada Nabi Adam alaihissalam. Nah, begini ceritanya, Pak. Iblis berkumpul, dia punya pasukan. Pasukannya namanya, dia punya istana di atas air. Iblis ini setiap hari dia mulai absen. Si A, si B lapor, wahai iblis, saya tadi pergi menggoda manusia. Gara-gara saya goda dia tidak sholat. Kata iblis, Mbak, cuma yang kecil itu, belum prestasi, kecil. Lata lagi satu setan, iblis, saya lapor, tadi saya goda orang main judi. Oh, aduh, itu juga, cuma yang kecil itu, bukan prestasi. Semua laporan yang masuk sama iblis, Pak, dia anggap biasa. Ada satu setan melapor, wahai iblis, saya tadi menggoda seorang suami dan seorang istri. Saya suntik-suntik dorang, saya kasih kompor-kompor, akhirnya dorang berpisah, bercerai suami istri. Kata iblis, ini baru hebat. Top, saya kasih piala kamu.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita belum sholat, iblis belum ketawa. Kita pemain judi, iblis tidak ketawa. Tapi jangan rumah tangga kita hancur, disitulah iblis tertawa terbahak-bahak. Maka di mana-mana ceramah saya sampaikan, bak kuat saya, tahan. Mau tapal lagi itu rumah tangga, tahan saja. Jangan bercerai. Ya, kalau perlu tambah lagi. Ada orang bilang, Ustaz, saya mau cerai. Jangan cerai. Kalau kau mau, tambah itu. Kenapa? Kalau kita bercerai, Pak, hancur. Sebab ibadah sholat, saya mau kasih contoh, sholat. Allahu Akbar. Biar satu juz kita baca, paling lama orang sholat itu 15 menit. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ibadah singkat. Puasa, mulai dari subuh sampai berbuka, cuma 12 jam. Ibadah apa lagi? Sholat. Haji, paling cuma 1 bulan. 2 bulan PP sampai rumah, selesai ibadah haji. Tapi ibadah terlama kita adalah berumah tangga. Ini ibadah yang paling lama. Setiap ibadah di dalam rumah tangga itu ibadah semua, Pak. Ibu-ibu bercuci beras untuk suaminya, diniatkan masak pahala. Ibu-ibu siapkan makanan untuk suami dengan ikhlas. Semua ibu punya jerih payah itu dicatat oleh Allah sebagai pahala. Suami yang keluar rumah, maka ibadah terlama. Bagaimana tidak, Pak? Kalau rumah tangga kita kacau, tidak jadi apa-apa. Saya mau kasih contoh. Dia punya suami baru mau sholat, Allahu Akbar, sholat terus, tiada ikan ini. Bara semua habis, kurang zikir. Hancur suami. Ke masjid terus. Kalau saya bukan yang ibu di sini. Jadi kalau suami istri ini, Pak, Masya Allah, coba buktikan, Pak. Di mana-mana orang sukses, semua orang sukses pasti ada istri hebat di belakangnya. Cari, mulai dia ustadz, ulama, pejabat, pasti ada orang yang sukses pada istrinya hebat. Kalau ada kita lihat orang hebat, istrinya hebat, Pak. Mau kasih contoh, ini penceramah hebat. Orang puji dia, oh luar biasa kau punya ceramah. Ada satu bilang, ini ceramahnya hari ini, besok dia ceramah lagi sudah tidak hebat. Kenapa bisa? Nanti kita buktikan. Sudah mau ceramah ini Pak tua, datang yang tadi Bapak bilang, sebelum pergi ceramah ini, suaminya datang sama istrinya. Dia mulai suntik. Akhirnya istri Pak tua ini mau pergi ceramah, mulai dia suntik semua ini, buyar sudah konsentrasi penceramah. Sampai baca ceramah pun tidak bagus. Kenapa? Karena pengaruh istri. Di belakang seorang laki-laki yang hebat ada dorongan istri. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Mungkin pernah dengar ceritanya? Di suatu kolam renang, di suatu taman hiburan, ada kolam, ada buaya, apa namanya? Ada danau, ada buaya di situ. Karena ini hari raya, maka ada pengumuman. Siapa yang bisa berenang ke dalam danau ini akan diberikan hadiah motor, Pak. Orang bilang, mana mau berenang, Pak? Berenang dari sini tembus ke ujung sana, dikasih hadiah motor. Tapi apa yang terjadi? Buaya banyak. Orang bilang, aduh, siapa mau berenang ini? Walaupun dapat motor, buaya di bawah banyak. Akhirnya sekitar 5 menit orang diam, tidak ada yang terjun. Tiba-tiba 5 menit kemudian, Pak, tiba-tiba terdengar suara air, tush. Orang bilang, ini hebat, siapa itu? Beraninya dia masuk ke dalam buaya penuh buaya. Berenang ini Bapak cepat-cepat, Pak. Berenang dia menyelamatkan diri daripada buaya. Jangan buaya potato. Sampailah dia di ujung sana. Orang semua tepuk tangan. Subhanallah, luar biasa Bapak ini. Dapat hadiah motor, Pak. Apa yang dia tanya? Bukan dia gembira, orang puji-puji. Langsung dia, siapa yang tolong saya tanya? Sampai matola, dia isu emosi, siapa yang tolong saya? Istrinya bilang, saya Pak. Karena di belakang laki-laki yang sukses ada dorongan istri. Kalau saya tidak dorong tadi tidak apa motor kau. Astagfirullah. Untung saya dorong. Ini yang bahaya. Jadi jangan juga begitu. Bayangkan Pak, hampir diteto buaya. Baru bukan buaya berkalung ban. Ini buaya asli nyata. Subhanallah. Maka ayo berumah tangga. Itu cuma sekedar saja. Kita berumah tangga lah, ya.
Saya juga baru 18 tahun berumah tangga. Baru 18 tahun. Itu orang-orang tua saya lebih hebat. Cuma di mana-mana disampaikan. Ya, saya juga pegawai Kementerian Agama. Jadi sekaligus juga disampaikan. Ayo, ya. Nah, sekarang ini yang terjadi di Indonesia, kawin resmi, pakai acara lagi. Ada antar pemasa, malam ini sampai resepsi semua orang hadir. Tapi herannya, orang baku pisah cuma lewat WA. Saya ceraikan kau. Tidak sah. Biar kau WA 1000 kali. Kalau mau cerai pisah, pengadilan agama nanti tunjukkan tampaknya. Karena kamu menikah resmi, harus cerai resmi. Ini tidak menikah resmi di KUA, dicerai lewat WA. Allahu Akbar. Jadi jangan sekarang. Pokoknya istri kalau ada suami bawa WA saya cerai kau, bagus saja kan. Kalau nggak mau cari butuh bisa. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Iblis, mudah-mudahanlah kita ketika mati. Ketika kita akan mati jangan sampai. Sekarang musuh utama kita adalah bagaimana kita menghilangkan ego dalam diri kita. Bagaimana kita menghilangkan rasa yang ini yang saya sampaikan tadi. Ya, luar biasa. Ini ceramah di pinggir jalan begini luar biasa juga Pak. Ya, mobil kesana kemari. Tapi ini belum seberapa. Saya pernah ceramah di sana Pak, di Palu, di dekat tambang Poboya. Nah, tidak jauh Pak. Begitu sementara ceramah, saya ceramah di sini, di jalan di muka sini. Ini anak-anak ada. Orang baru dulu tidak di ujung sana. Jadi ketika baca ceramah, mobil besar lewat Pak. Jadi kadang-kadang orang saya tidak lihat lagi karena mobil besar. Kalau ini di belakang. Jadi orang bilang, Ustaz, tolong maafin Ustaz. Gara-gara belum lama saya ceramah, kan dekat dengan bandara. Tidak didengar lagi suara. Saya bilang alhamdulillah di Poboya ini yang ada Garuda Airlines, yang ada Merpati Airlines. Kalau di Parigi saya ceramah bukan ini yang lewat, Pongko Airlines. Tapi alhamdulillah pada waktu ada Pongko Airlines tidak ada. Nah ini urusan Pongko dan sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, ayo sekarang ibadah terkecil. Kita cari ibadah yang kecil saja menghadapi mati. Kalau ibadah kita tidak bisa lagi salat 1000 rakaat, tidak bisa. Siapa yang bisa sholat 1000 rakaat? Tidak bisa. Kita tidak bisa lagi mengaji banyak-banyak. Ayo ibadah yang terkecil. 1. Kubur itu gelap. Kubur gelap Pak. Bayangkan 1, 2, ukuran 2 kali 1. Coba kita rasakan gelapnya. Itu secara nyata begini, secara mata. Tapi pada hakikatnya kuburan itu gelap. Mana yang menerangkan? Mana yang bikin terang? Yang bikin terang kubur itu adalah apa? Sedekah. Maka bersedekahlah sekarang. Bersedekah tidak harus doi. Ini kalau dibilang sedekah itu usah minta doi lagi. Sedekah itu sedekah dengan hati kita, sedekah dengan perbuatan kita, sedekah dengan uang kita, dengan harta kita. Tabassamuka fi wajhi ahika. Bahkan senyum kita sama orang sedekah. Ketemu orang, assalamualaikum, senyum. Sedekah Pak. Ini tidak. Ketemu orang muka 40 terus. Muka sangar terus supaya takut. Orang angkat darah bagi. Apalagi sekarang ini penculikan anak banyak, iya Pak. Pokoknya kalau dia orang baru habis. Orang baru penculik anak memang ini. Hati-hati. Sekarang ini hati-hati kampung orang. Kalau dilihat muka baru dorong pukul. Ya Allah, zalim. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, bukan pencuri anak banyak sekarang ini, pencuri bapak-bapak yang banyak. Pelakor di mana-mana, betul? Tapi tidak ada pelakor di sini. Yang kamu takut pencuri anak-anak. Ya, sedekah ini kasih banyak. Ya, mudah-mudahan. Kedua, kuburan itu 1, apa Ustaz? Kata Nabi, ahziru anil baul. Hati-hatilah kalian urusan kencing. Fa inna amata adzabal qabri minhu. Berapa banyak orang disiksa di kubur gara-gara urusan kencing. Orang tanya, Ustaz, masa bisa urusan kencing orang disiksa di kubur? Saya bilang itu yang terkecil. Sedangkan kencing tidak bagus bacego, disiksa dalam kubur. Bagaimana babera tidak bersih, cuma pakai tisu. Bagaimana lagi orang habis berhubungan suami istri tidak mandi junub, disiksa sekali di kubur.
Sedangkan kincing, urusan kincing tidak bersih, bapak-bapak disiksa orang di kubur. Paling banyak orang disiksa di kubur. Bagaimana itu Ustaz? La tabul iman. Jangan kencing berdiri. Ibu-ibu aman. Yang saya bilang orang-orang, saya punya kaum laki-laki. Malas sekali saya mau badu buat dia sakut. Tidak badu. Allah. Baru sekarang ini ditunjang oleh Indonesia. Zaman kita ini 90% muslim. Tapi coba masuk di kantor, di mall, di tempat-tempat lain semua tanpa kincing berdiri semua. Khusus tanpa berdiri. Sekarang rubah itu, ya. Apalagi sampai di rumah bikin tanpa kincing untuk berdiri. Nah, dikatakan la tabul iman, jangan kincing berdiri. Akhirnya tidak dengar diserang prostat. Nanti tidak penyakit baru ada gara-gara kincing berdiri. Prostat, usus talipat, usus talingkar. Kenapa? Karena kincing tidak berdiri. Apalagi la tabul fil ina, jangan kamu kencing di lubang. Ini anjuran Nabi. Ini tidak. Dia lihat semut banyak. Daripada carinya tanah, hantam tadi. Ini semut di dalam ini sementara rapat, sementara pemilihan ketua dewan dalam, tiba-tiba kita kencing, tak hambur apa-apa. Berikutnya, lubang itu tempatnya jin. Mohon maaf Pak, tidak panjang-panjang ceram. Lubang itu tempatnya jin. Jin ini jumlahnya 10 kali lipat dari kita. Maka semua rumah kita ini mulai dari jendela apa semua ini ada semua jin. Cuma kita tidak lihat. Kalau seandainya kita lihat, takut kita hidup di dunia. Maka Allah tutup apa artinya jin yang tidak terlihat. Jadi kalau sekarang orang bilang dia lihat jin, pembohong. Jin tidak bisa dilihat. Jin itu bisa menyerupai. Jin bisa menyerupai paling sering anjing. Anjing warna hitam. Maka kalau ada anjing hitam boleh dilempar. Tapi kalau anjing yang orang tidak tahu, ya, boleh dilempar. Tapi kalau anjing tidak ada salah, jangan dilempar. Kita tidak setiap itu dia. Apa salahnya anjing? Dia najis Ustaz. Iya najis itu anjing kalau disentuh. Disentuh dia punya bulu najis. Apalagi dimakan. Tapi kalau dia jauh-jauh tidak apa-apa. Ini tidak. Alergi dengan anjing. Jadi saya itu dia. Ya keker betul-betul. Anjing makhluk Allah juga. Paling sering jin itu menyerupai anjing. Kedua, kucing hitam. Kecuali kita punya kucing memang. Yang paling sering lagi ular. Kalau ada ular masuk di rumah, jangan langsung dibunuh. Ini saya sampaikan Pak. Kalau ada ular masuk ke dalam rumah, jangan langsung dibunuh. Didiamkan dulu. Yang penting dia tidak jauh-jauh dulu. Berdoa sama Allah. Baca ayat kursi, baca ayat ini, baru bunuh. Sebab apa? Yang ditakutkan jin. Jin paling sering menyerupai hitam. Ya, menyerupai itu. Karena tidak dengar, la tabul, jangan kencing di lubang, tidak dengar, akhirnya apa Pak? Habis kencing biru badan, tak putar leher. Baru orang bilang, aduh dibagi kalomba nih. Dibagi pongko, bukan dibagi pongko, dibagi jin. Karena kita tidak dengar. Maka sekarang ini adalah urusan istinja kita. Mudah-mudahanlah kita baik istinja. Yang terakhir, yang paling banyak orang disiksa di kubur itu apa? Yang paling banyak orang disiksa di kubur selain urusan istinja tidak bersih adalah ghibah. Apa itu ghibah? Cerita aib orang. Susupo lebih laju dari Suzuki. Dari sini ubi sampai saya jadi kola. Padahal kejadiannya cuma orang baku bantah. Woi, hama. Jadi tulisan. Padahal cuma orang bisa biasa. Itu sudah dibilang dari sini ubi sampai sana jadi kola. Kenapa? Suka antar cerita kita, Pak. Maka ibadah kita banyak, sholat kita bagus, kita punya sedekah bagus. Ada satu cerita terakhir betul sudah. Dari tadi terakhir betul. Ini saya nyata Pak. Seorang ibu hajah. Saya tidak mau bilang namanya supaya jadi pelajaran saja. Hajah, sholat. Dia punya rumah dekat masjid, sholat di masjid terus. Sedekahnya bagus. Apa yang terjadi? Saya saksikan langsung meninggal dunia Pak. Baru 1 jam
baru 1 jam bengkak dan tidak bisa lagi orang mendekat, bau busuk sekali. Mohon maaf, itu orang nanti 1 hari 1 malam baru busuk sekali. Ini baru belum sampai 1 jam sudah tidak bisa lagi dilihat. Apa yang terjadi? Ternyata setelah diteliti, ibu haja ini susu tukang cerita orang, cerita aib orang di pesta, semua dikomentari. Mulai dari makanan, orang punya ini tidak bagus, goreng-gorengnya garam, ini tidak bagus, ini tidak bagus. Nauzubillah min dzalik. Kalau ini yang kita sejelaskan, mudah-mudahan lah kita insaf semua sebelum kematian kita. Sebagai akhir ceramah ini, almarhum sudah meninggal dunia, almarhumah. Anak-anaknya mendapatkan apa? Anak-anaknya mendapatkan semua yang telah diberikan oleh orang tua, harta, lain-lain sebagainya. Cuma ingin disampaikan, doa wassadaqah hadiyatan lil mautah. Doa dan sedekah adalah hadiah terbaik buat orang yang sudah meninggal dunia. Maka anak-anak kita doakan, kita punya orang tua, Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bukan cuma itu, anak yang soleh itu selain mendoakan orang tua, dia juga bersedekah atas nama orang tua. Ada habis panjat kelapa, dapat rezeki sedekah bagi 2. Ya Allah, ini saya punya celengan di masjid, 50.000 saya, 50.000 saya niatkan sama mamaku, sampai Pak, sampai pahalanya. Itu kalau 50.000. Kalau celengan cuma 2.000, kasihan 1.000. Kalau celengan 50.000 bisa bagi 2, 25.000. Tapi kalau celengan 2.000 dibagi dengan papa bilang, Muhammad Sinanggaroke, pelit sekali kau, ya. Orang tua cuma dikasih 1.000, mudah-mudahan lah sedekah orang tua itu yang lebih banyak. Dan ketika kita meninggal dunia, sebelum kita meninggal, kita inginkan apa Pak? Husnul khatimah. Syarat husnul khatimah 2 saja. 2, tidak akan pernah husnul khatimah dan tidak mungkin orang mati husnul khatimah apabila dia mati masih meninggalkan musuh. Mohon maaf kalau masih punya musuh sekarang, tidak dapat husnul khatimah. Baku maaf memang sebelum mati. Kata Nabi, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim an yahjura akhihi fawqa salas, untuk bermusuhan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Sekarang mungkin kita baku marah dengan kita punya saudara. Baku marah, tidak baku tegur. Hari pertama boleh, hari kedua masih boleh, hari ketiga masih boleh, hari keempat baku maaf saja. Nah, bagaimana sekarang ada orang baku musuh sudah 3 tahun, ada yang sudah 30 tahun baku musuh, selama itu dianggap haram. Maka mudah-mudahanlah supaya mati husnul khatimah, ayo kita saling memaafkan dengan sungguh-sungguh. Kedua, orang tidak akan husnul khatimah apabila dia hidup mati masih meninggalkan hutang. Ayo lunasi hutang-hutang kita, ya. Kenapa? Sehingga mati husnul khatimah. Sedangkan orang yang mati syahid, orang yang mati di medan perang begitu, terhambur darahnya, dia punya ruh keluar langsung ke surga. Tetapi kata Nabi, kecuali dia punya utang. Kalau dia punya utang, mati dia di medan perang, kemudian naik ruhnya, tak tahan di pintu surga. Gara-gara apa? Gara-gara punya hutang. Sekarang orang mati syahid punya hutang, tak tahan di pintu surga. Bagaimana kita bukan mati syahid, mati konyol banyak. Mudah-mudahan kita doakan bersama-sama almarhumah, semoga almarhumah ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadan niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada acara takziah malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau mau kurangnya, saya mohon maaf. Lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.